Bu Aisyah mau tanya tentang gelombang elektromagnetik di HP atau gadget lainnya. Oh, Ya, bila ya. berbahaya, bagaimana manajemennya supaya tidak berpengaruh kepada kesehatan bioplasmik dari badan manusia? Terima kasih. Kak Cici, temanku dari MEM-T5. Masya Allah. Ya, baik. Sahabat-sahabat Villa semuanya ya. Memang banyak mengatakan bahwa gelombang dari gadget ini tetap ada bahayanya karena dia betul-betul juga satu produksi yang menggunakan apa namanya teknologi komposisi kimia dan sebagainya ya, fisika dan kimia ya. Tapi belakangan ini juga mereka para ilmuwan ini memikirkan untuk mengurangi bahayanya. Mereka juga memikirkan itu gitu. Kalau saya ya, karena saya bukan di ahli bidang gelombang gadget, tapi saya tahu ilmuwan-ilmuwan itu juga memikirkan tentang maslahatannya juga, manfaat dan kemaslahatannya ini dan keburukannya. Maka saya mencoba mempercayai ya para ilmuwan bahwa yang dia ciptakan itu tentu dia pikirkan juga ya dampaknya. Saya mempercaya dulu. Jadi kita harus trust dulu pada ilmuwan ini. Ya. Nah, sehingga saya tidak perlu terlalu banyak mengambil informasi bahwa gadget itu bahaya, gelombang ini bahaya. Itu saya hindari. Karena justru mengambil informasi yang bahaya-bahayanya kita tumpuk, malah itu yang jalan di badan kita. Gitu. Itu saya. Ya. Karena saya meyakini, bukan lagi mencoba, tapi meyakini bahwa ilmuwan ini pasti dia memikirkan dan dia mencoba mengurangi dampak resikonya. Ya. Jadi saya meyakini itu gitu. Sehingga buat saya selalu mengatakan ya Allah ya apa yang dibuat oleh para orang-orang ini tentu dengan nuraninya, maka insya Allah ini aman. Nah, kemudian saya tambahkan dengan doa. Ya, Allahumma inni as'aluka khairi min khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarrihi ma huwa lahu. Jadi minta sama Allah kebaikan dari kebaikan benda ini dan perlindungan dari Allah dari keburukan dan keburukan benda ini gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti kita stres. Ya, betul. Karena semua gelombang tentu ada dampak. Belum gelombang lampu juga. Gelombang listrik rumah, gelombang TV, gelombang magic jar, gelombang nanti pusing malah. Nah, counter dengan keyakinan bahwa ya ini dipikirkan kok sama ilmuwan. Dan kemudian kita punya kunci lagi doa seperti tadi. Ya, nah, kemudian ada tambahan saya pada anak-anak ya. Untuk selalu, karena anak-anak kan kamarnya ini nggak pernah dia kunci ya, bukan saya suruh nggak dikunci, memang mereka nggak mau dikunci gitu. Malam itu saya tetap itu tadi, selain tugas lihat pintu-pintu kunci, tirai-tirai itu tugas kita nih ibu-ibu ya. Nah, lihat juga apakah HP-nya ada di badannya dia kah, ya kan, tertidur. Nah itu kita pindahin aja. Itu tugas kita. Iya, laptopnya masih kadang-kadang lagi bikin tugas sambil tidur gitu di atas badannya dia kan, kita pindahin, taruh di samping. Makanya perlu ada meja-meja kecil atau meja yang di dekat-dekat tempat tidur, kita pindahin. Sehingga pagi-pagi anak-anak langsung, tadi perasaan masih di sini kok udah di meja ya, dan mereka juga udah tahu ini ibu pasti, ya. Supaya nanti, terutama yang anak perempuan saya ya, besok dia jadi ibu-ibu begitu juga kerjaannya. Jadi kita nggak usah bawel, kita kasih lihat aja setiap hari kita, dia udah masuk di otaknya tuh. Oh, kamu kan jadi ibu. Daripada marah dulu. Yeah. Awas tuh gelombang, awas otakmu, awas. Akhirnya karena kita ketakutan yang diulang-ulang bisa terjadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Cici. Ini mensikapi namanya ya, agar kita tetap tenang dan betul-betul sehat gitu insyaallah. Ya, kecuali memang misalnya di antara kita ini sudah terdeteksi misalnya dia ada CA otak.
Misalnya gitu ya. Nah, tentu karena memang sudah terdeteksi, maka disitulah yang kemudian nanti karena dia CA otak, maka hal-hal yang berkaitan dengan CA itu yang dihindari. Bukan hanya gelombang, termasuk makanan ya, yang mengandung mecin kah, yang mengandung bakar-bakaran kah, nah itu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bu Aisyah masih bisa bertanya? Boleh, mangga. Ya. Ini dari Ibu Intan, ya, menanyakan apa hubungan atau mekanisme pikiran serta hati dengan saraf mata? Mengapa mata bisa merespon perasaan hati dan pikiran dengan keluarnya air mata? Terima kasih. Ya, jadi mata itu kan tentu ada persarafan yang ke otak, kemudian ke kolbu, ke seluruh tubuh, dan ada kelenjar mata di sini. Itu juga ada saraf-sarafnya ya. Dan kalau saya jelaskan tentu memerlukan waktu yang lama karena sangat detail dan kompleks ya. Tetapi yang saya bisa sampaikan adalah bahwa itu ada satu simultan sistem saraf tadi dan yang kerja di tubuh kita. Dan tadi jalannya cepat banget, ya. 240 km per jam itu untuk ke otak dulu, nanti dari otak mengirim pesan ke kolbu, ke badan, termasuk ke kelenjar mata, itu sekitar 320 km per jam, jadi cepat. Jadi pada saat kita lihat sesuatu yang kemudian dengan kenceng tadi, kita aja kalau nggak ada mobil nggak ada yang kayak gitu ya, motor hebat pun gitu ya, motornya Rossi pun nggak 320 km per jam, tapi sistem saraf kita bisa, sehingga tiba-tiba air mata sudah mengalir duluan. Dan ketahuilah bahwa air mata ini memang Allah ciptakan untuk membasuh luka, baik kesedihan kah, kemarahan, bahkan bukan hanya itu, kita rasa bahagia juga air mata keluar. Nah, seperti itu kurang lebih, Bu Nuri. Ya, baik Bu Aisyah. Nah, ini dari Ibu Dewa, Bapak mungkin ya, Dewa Fadrik. Oh, ada bapak-bapak ya, Masya Allah. Iya, Pak. Solusi untuk anak laki-laki yang selalu berdebat dengan ayahnya bagaimana? Oh, nah ini cakep nih. Jadi mudah-mudahan tadi udah ditanya tentang perempuan, sekarang laki-laki ya. Iya. Baik, laki-laki, terutama kalau sudah remaja, hormon maskulinnya atau hormon laki-lakinya juga langsung meningkat. Namanya testosteron. Ya. Nah, testosteron ini punya ciri khas apa? Agresif. Agresif, kemudian agak galak, gitu, terus hasrat mengatur, ya, dan nggak mau kalah. Ini harus tahu. Bapaknya kan juga punya hormon testosteron kan? Nah, cuman kan pada saat anak-anak remaja kan si bapak kan umur mungkin sudah 40 tahun ke atas. Testosteronnya sudah berkurang. Jadi agresivitasnya lebih turun ayahnya dibanding anaknya, kan gitu. Nah, tentu kalau kita sudah tahu ya, harusnya seorang ayah ngerti ya, karena pernah berada di fase itu. Ya, pernah remaja juga gitu, atau pernah masih jadi anak kecil. Tentu kita yang sebagai orang tua, terutama ayah lah yang coba rem sedikit untuk tidak agresif, kita dengerin aja. Mengalah. Ya, istilahnya mengerem kali ya, lebih bagus ya. Kalau mengalah, jadi karena laki-laki nggak mau ngalah. Buat laki-laki ya, buat laki-laki itu kalah itu sesuatu yang nggak enak nih. Gitu. Jadi kalau perempuan ngalah memang, karena kita berbasis pengorbanan kalau kita. Kalau laki-laki tuh agak tega memang. Jadi mengerem aja gitu. Sambil senyum-senyum aja, ya Allah. Dalam hati katakan, ya Allah, anakku sedang di level laki-laki banget. Sehingga apa? Dia menyerang, dia agresif, ya, dia mengatur, lebih galak dari aku. Ini bapaknya gitu. Ya. Ini perlu kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, kebijaksanaan luar biasa ini tentu perlu ada sedikit-sedikit pengetahuan seperti inilah ya, bahwa oh kayak gitu. Nah, kemudian ada satu kunci lagi buat anak laki. Beberapa teman-temanku saya yang pernah dengar saya cerita nih udah tahu tuh. Kalau perempuan kuncinya, kalau dia ngomong lihat wajahnya, kalau laki-laki ya, kalau mau ngomong laki-laki dan enak dan dia nggak ngelawan sambil makan.
gitu. Diajak Atau makan ya. diajak makan atau tanyakan mau makan apa nak. Dia milih nih ya, aku mau bebek bu, oke. Habis lagi makan bebek pertengahan dia udah seneng, baru kita kasih nasihat, baru kita kasih arahan, baru kita kasih apa yang kita harapkan. Itu kuncinya juga buat anak laki. Mau umur berapapun, mau watak apapun. Jadi dalam kita punya teknik-teknik parenting ini belajar kunci-kuncinya aja. Karena kalau dihafalin semuanya, kayaknya kadang-kadang cepat lupa. Kunci aja kunci. Nanti sekali kunci dibuka, itu isi lemari langsung bisa terlihat ya, insya Allah. Jadi kayak gitu, mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya, Bu Nuning ya.